Bismillahirrahmanirrahim. Wa maradibun nasi lan utawi pira-pira derajate menungso fil mahsyari ing dalem ora-ora mahsyar mutafawitatin iku werna-werna. Faminhum mongko iku setengah saking mutafawita apa ibu wong kang numpak. Wa minhum lan iku setengah saking mutafawita almasyi utawi wong kang lumaku ala rijlaihi netepi ing atase sikil lorone masyi. Wa minhum lan iku setengah saking mutafawita almasyi iku wong kang lumaku ala wajihi netepi ing atase raine masyi. Jadi tingkatan-tingkatan orang di padang mahsyar besok itu bermacam-macam. Jadi mutafawita itu bermacam-macam. Jadi derajat orang di padang mahsyar itu nanti bermacam-macam. Ada yang menaiki kendaraan. Jadi faminhum araqibu. Jadi ada sebagian orang yang menaiki kendaraan. Kendaraannya juga macam-macam. Sehingga dalam korban itu kan kalau orang korbannya sapi ya naik kendaraan sapi, korbannya kambing ya naik kendaraan kambing. Terus ada yang berjalan kaki. Nah, berjalan kaki dengan kedua kakinya, untuk di atas kakinya. Kenapa kok dijelaskan seperti itu? Karena selanjutnya itu ada yang berjalan tapi dengan mukanya. Jadi terbalik. Ada yang berjalan itu dengan kakinya, ada yang berjalan dengan mukanya. Jadi dibalik. Kakinya di atas. Wa yakununa lan ono sapa nas iku ala suwarin ing atase pira-pira rupa mukhtalifatin kang beda-beda ala hasbil a'mali ing atase milang-milang penggaweane nas. Faminhum mongko iku setengah saking nas man utawi wong yuhsyaru kang den kiring sapa man wa huwa hale utawi man iku ala suratil qiradati netepi ing atase rupa bedes. Nah, selanjutnya itu bentuk manusia atau wujud atau wajah manusia itu berbeda-beda tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Nah, sebagian orang itu ada yang digiring nanti, jadi dikumpulkan di padang mahsyar itu dengan wujud monyet. Ada yang berwujud monyet. Kok bisa berwujud monyet? Siapa yang berwujud monyet? Jadi wahum utawi suratil qiradati az-zinatu iku pira-pira wong kang zina. Jadi orang-orang yang pekerjaannya zina, yang suka zina, itu nanti di padang mahsyar digiring itu badannya manusia, kepala monyet. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utai wong yuhsyaru kang den kiring sapa man ala suratil khonaziri netepi ing atase rupa celeng. Wahum utawi nas akalatus suhti iku wong kang mangan barang haram wal muksilan campuran haram.
Jadi selanjutnya orang itu ada yang digiring di padang mahsyar nanti dengan wujud babi. Wujud babi gimana? Jadi orang yang suka memakan suhud itu tidak memperdulikan makanannya itu haram apa halal, itu tidak peduli, yang penting dimakan. Wal muksi itu campuran, jadi makannya campur aduk nggak karu-karuan, halal haram dimuakan semuanya. Itu nanti di akhirat digiring di padang mahsyar itu dengan wujud babi. Wa minhum lan iku setengah saking nas al a'ma utawi wong kang wuta, wa utawi a'ma al jaidu iku wong kang lanjut fil hukmi ing dalam hukum. Terus nanti wujud orang yang digiring di padang mahsyar itu ada yang matanya buta. Nah, yang biasanya matanya buta itu orang yang curang dalam hukum. Jadi kalau dalam berbicara masalah hukum berarti hakim, jaksa, kepolisian, dan semua yang terkait dengan hukum. Itu nanti kalau melakukan kecurangan hukum, itu nanti di akhirat digiring dalam keadaan buta. Wa minhum lan iku setengah saking nas al asoma utawi wong kang tuli. Wa utai al asom alladzi iku wong yujibu kang gawuake sapa alladzi bi amalihi ing amale alladzi. Terus nanti ada sebagian orang yang digiring itu dalam keadaan tuli, tidak mendengar apa-apa. Nah, orang yang dikumpulkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan tuli itu orang-orang yang suka ujub dengan amalnya. Jadi bangga dengan amalnya, merasa lebih mulia daripada orang lain. Jadi ujub itu dalam hati. Jadi dia melakukan amal perbuatan yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, lebih alim daripada yang lain, itu ujub. Jadi nah biasanya orang yang ujub itu penyakitnya orang-orang yang mengerti. Jadi setan itu kalau menguji orang-orang yang mengerti itu dengan ujub ini. Kenapa? Orang bodoh itu biasanya kalau ujub apa yang mau diujubkan. Itu penyakit orang-orang yang mengerti ilmu biasanya, itu ujub. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yang doho kang nyokot sopoman lisanahu ing ilateman upadalian tur halikan lembre opo lisanahu ala sobrihi ing atase dodoneman yasilu tur kang mili opo alkohu nana min famihi saking lambiniman wa utaiman al-wa'azu iku wong kang awet pitutur alladzina rupane wong akeh tukhalifu kang nulayani sapa alladzina af'alahum tukhalifu kang nulayani apa af'aluhum pira-pira penggaweane alladzina aqwalahum ing pira-pira ucapane alladzina. Jadi nanti di akhirat nanti pas di padang mahsyar itu ada sebagian orang yang digiring di padang mahsyar itu menggigit lidahnya. Nah, lidahnya tersebut itu menjulur sampai ke dadanya. Nah, dari mulutnya itu keluar nanah. Dari mulutnya keluar nanah. Siapakah orang yang
dimaksud tersebut, yaitu orang-orang yang suka memberikan petuah-petuah atau memberikan wejangan-wejangan, tapi antara ucapan dan perbuatannya tidak sama. Jadi ini tukang ceramah atau apa itu hati-hati, tapi niatnya, sekali lagi niatnya ditata dengan baik. Jadi tidak semua hal yang diucapkan itu sesuai dengan perbuatan, itu ya tidak begini, tidak semua. Tapi ini peringatan. Jadi ada sebagian orang yang digiring di padang mahsyar, itu lidahnya menjulur ke luar sampai dada, terus lidah itu digigiti sendiri, dan dari mulutnya itu keluar mana. Jadi hati-hati. Makanya dalam ayat Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi itu peringatan dari Allah, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengucapkan hal-hal yang tidak kamu lakukan? Padahal Allah kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi di hadapan Allah itu sangat besar dosanya apabila mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu. Wa minhum lan iku setengah saking nas al-maktu'u utai wong kang den pedhot al-aidi apa tangan lorone, wal arjuli lan pira-pira sikile. Wahum utawi al-mabtu'ul aidi wal arjuli alladzina iku wong akeh yu'dhauna kang padha melarani sapa alladzina al-jirona ing pira-pira tangga. Nah, terus nanti ada orang yang digiring di padang mahsyar, itu kedua tangannya dipotong, kedua kakinya dipotong. Siapakah orang-orang yang digiring seperti itu? Yaitu orang-orang yang suka menyakiti tetangga. Jadi hati-hati, ancaman bagi orang-orang yang menyakiti tetangga itu nanti digiring di padang mahsyar dalam keadaan tangan terpotong, kaki terpotong. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yasrubu kang den salib sapa man ala juruin ing atase panca utawa tiang minarin saking geni. Wahum utawi man as-sa'atu iku wong kang maglari binasi ing manungsa ila sultani maring pemerintahan. Jadi orang-orang yang suka mengambil manfaat dari orang lain terhadap pemerintahan, maka orang tersebut nanti digiring dengan disalib di tiang dari api. Jadi hati-hati, ini biasanya ini untuk pejabat. Jadi jangan terus mengurusi urusan masyarakat itu mengharapkan imbal balik, atau dengan kata lain pungutan liar. Jadi hati-hati. Jadi apapun yang dilakukan itu harusnya kan sesuai dengan jabatannya. Misalkan kepala desa itu kewajiban apa yang dilakukan ya dilakukan. Jangan melakukan kewajiban kalau ada yang mau bayar. Jadi jangan sampai menjadi makelar yang merugikan rakyat, merugikan masyarakat umum. Karena banyak hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi asa'atu bin nasi ila sultan, jadi maklari masyarakat kepada pemerintah. Jadi kamu nanti mengurus ini, kalau nggak lancar lewat saya tapi bayar sekian, itu bahaya. Mestinya kan belum tapi kan yuk, kalau yang mau ngasih itu seikhlasnya ya terserah. Tapi kalau seperti itu kan modong, itu nanti dikirim di padang mahsyar. Orang-orang seperti ini itu disalib di tiang dari api, jadi disalib di tiang atau pancang yang berasal dari api. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utai wong wa kang utai man asyad man iku banget bangere minal jaifi saking bolongane awak. Wahum utawi man alladzina iku wong akeh yak baluna kang padha madhep sapa alladzina ala syahwati ing atase syahwat walladzati lan kenikmatan al muharramati tegese kang den haramake wa yamna'una lan padha nyegah sapa alladzina haqqan wahi ing hake Allah min amwalihim saking biro-biro bondone man. Jadi nanti di padang mahsyar nanti ada sebagian orang yang digiring dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, sangat menyengat dan tidak enak. Jadi bau itu keluar dari lubang tubuhnya, lubang dubur atau lubang kubul, itu keluar bau yang sangat tidak enak dan sangat menyengat. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Yaitu yang balu ma'ala syahwati, orang yang selalu menuruti syahwat dan kenikmatan yang haram. Jadi perlu digarisbawahi, menuruti syahwat dan kenikmatan yang haram, yang diharamkan oleh Allah, dan mencegah hak Allah dari hartanya. Jadi tidak mau mengeluarkan harta sama sekali untuk zakat, apalagi sedekah. Untuk zakat saja tidak mau, apalagi sedekah. Nah, orang-orang seperti ini nanti dikirim di padang mahsyar itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Wa minhum lan iku setengah saking nas man utawi wong yal bisu kang nganggo sapa man jubatan ing jubah sabihotan kang lembre apa jubah ning kotronin saking timah panas la sukotin turkan nempel bijil dihi ing kulite man. Wahum utawi man alul kibri iku wong sombong wal ujubi lan ujub wal khaila ilan wong kang angkuh. Jadi ada sebagian orang nanti digiring di padang mahsyar itu menggunakan jubah dari timah panas yang menempel di tubuhnya. Jubah itu sampai melengsret ke tanah, jadi menjumpai sampai tanah. Jubahnya dari timah panas menempel di tubuhnya. Nah, orang-orang yang digiring seperti itu adalah orang-orang yang sombong, yang ujub, yang angkuh. Jadi orang-orang yang sombong, ujub dan angkuh nanti digiring di padang mahsyar dipakaikan jubah dari timah panas yang menempel di tubuhnya. Jadi demikian penjelasan tentang maratibun nas fil mahsyar. Jadi derajat-derajat manusia di padang mahsyar. Semoga bermanfaat fi dunya wa dunya akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.